Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza Aulia dari kelompok 6. Saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi tentang faktor-faktor pembelajaran bahasa. Berikut nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama Ahmad Afandi, yang kedua Vicky Wahyudin, yang ketiga Revita Wulansari, yang keempat Fariza Aulia Sansuri, dan yang terakhir Zawara Madini. Saya akan menjelaskan perbedaan dan kesamaan B1 dan B2. Perbedaan B1 dan B2. Salah satu perbedaan antara pemerlahan bahasa pertama dengan pemerlahan bahasa kedua adalah bahwa pemerlahan bahasa pertama merupakan komponen yang hakiki dari perkembangan kognitif dan sosial seorang anak. Sedangkan pemerlahan bahasa kedua terjadi sesudah perkembangan kognitif seorang anak telah selesai. Kesamaan B1 dan B2. Dalam pemerlahan bahasa pertama dan bahasa kedua, ada kesamaan dalam urutan butir-butir tata bahasa. Banyak variabel yang berbeda antara pemerlahan bahasa pertama dengan pemerlahan bahasa kedua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Revita Wulansari akan menjelaskan tentang faktor-faktor pembelajaran bahasa kedua. Faktor yang pertama ada faktor motivasi. Motivasi adalah suatu konsep di mana muncul suatu keinginan sehingga menggerakkan dan mengarahkan tingkah laku kita. Motivasi seseorang dapat mendorong untuk belajar karena adanya hasrat, kebutuhan, harapan, dan cita-cita. Sehingga diharapkan pemerolehan bahasa kedua dapat tercapai dengan baik dan efisien. Yang kedua ada faktor usia. Makin bertambah usia seseorang, maka makin bertambah pula kosakata yang didapat. Karena dengan bertambahnya usia, pengalaman dan interaksi pun semakin banyak. Faktor penyajian formal. Pemerolehan bahasa kedua merupakan sebuah kebutuhan bagi anak ketika sedang mengikuti pendidikan di lembaga formal. Lembaga formal yang dimaksud adalah sekolah seperti SD, SLTP, SLTA atau SMK, dan perguruan tinggi. Karena di dalam suatu lembaga formal seluruh anggotanya terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki ciri dan bahasanya masing-masing. Maka dari itu perlu adanya kesamaan dalam berbahasa agar suatu pembelajaran dapat diterima dengan baik oleh seluruh anggotanya, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Untuk memperolehnya perlu adanya pengajaran bahasa kedua. Altman menyatakan bahwa pengajaran bahasa kedua menyangkut 3 unsur pokok, yaitu guru, program belajar, dan pelajar. Peran guru terbagi menjadi 3. Yang pertama fasilitator, yang kedua motivator, yang ketiga pengelola. Adapun fasilitator menyediakan atau melakukan sesuatu yang memudahkan pelajar dalam belajar B2. Yang kedua motivator, menumbuhkan, menjaga, dan meningkatkan motivasi pelajar serta mengurangi atau bahkan menghilangkan kecemasan pada pelajar dalam melaksanakan kegiatan belajar B2. Yang ketiga pengelola, harus dapat mengelola kelas, kegiatan belajar, serta bahan ajar dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zawara Madini dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang peranan program belajar dan peranan pelajar. Peranan program belajar. Program berkaitan dengan rancangan materi dan kegiatan belajar yang dilakukan. Program ini akan mempengaruhi apa yang dikuasai pelajar dan bagaimana kualitasnya. Namun, betapa baiknya program tersebut, keberhasilan pelajar dalam memperoleh B2 sangatlah ditentukan oleh guru dan pelajar itu sendiri. Jika guru dan pelajar telah menguasai bahasa kedua dengan baik, maka semua program atau kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan baik pula. Selanjutnya ada peranan pelajar. Adapun faktor-faktor pelajar yang berpengaruh diantaranya ialah motivasi kemampuan, sikap, konsep diri, tanggung jawab, dan gaya belajar. Apabila pelajar sudah menerapkan semua faktor di atas, maka memungkinkan pelajar akan berhasil memperoleh bahasa keduanya dengan baik karena adanya suatu kebutuhan yang sangat signifikan dalam peranan bahasa kedua ini. Nama saya Vicky Wahyudin. Saya ingin menjelaskan tentang faktor bahasa pertama.
Pengaruh bahasa pertama kian bertambah pada bahasa kedua apabila pelajar diharapkan menghasilkan bahasa kedua sebelum dia mempunyai penguasaan yang cukup memadai atas bahasa barunya. Bahasa pertama mempunyai pengaruh positif yang sangat besar terhadap bahasa kedua, karena pelajar akan bergantung pada struktur bahasa pertama dalam upaya komunikasi maupun terjemahan. Yang kelima, faktor lingkungan. 1. Lingkungan formal. Lingkungan formal adalah lingkungan yang terjadi di suatu lembaga pendidikan tertentu yang di dalamnya sudah terdapat program-program dan tujuan masing-masing dalam pemerolehan bahasa kedua. Yang kedua, lingkungan nonformal. Lingkungan nonformal adalah suatu lingkungan yang terjadi secara alamiah, diantaranya melalui interaksi dengan orang tua, lingkungan sekitar, dan anggota keluarga lain, terutama pada anak-anak dari keluarga yang mengangkat bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi dalam keluarga, dan interaksi dengan teman sebaya di luar rumah. Hal ini terjadi sesudah anak memperoleh bahasa pertama di rumah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.